Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau.
perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah bersama bacaan dan Quran. Semoga kita semua yang baca maupun yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya langsung saja kita menuju acara ini, yaitu kajian oleh Bapak Ustaz Dr. Bambang Wirawan dengan tema mengenal hakikat dan tujuan hidup. Pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wal hamdu wa lahul quwwah wal qudrah wal iradah wa ilayhi mustaqar wal musta'an la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi balagha risalah wa nasfa'a wa adda al-amanah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadihi. Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Az-Zikri Pesona Kaliman yang dirahmati Allah. Sering sekali kualitas kehidupan seseorang itu ditentukan oleh kualitas pengetahuannya tentang hakikat dan tujuan hidupnya. Orang yang tidak mengenal tujuan hidup, apalagi mengenal visi misi hidup, ya akan berlalu begitu saja berdasarkan respon-respon, pertimbangan-pertimbangan yang rendah. Karena itu berbahagialah kita jika kita termasuk orang-orang yang mengenal, memahami hakikat dan tujuan hidup kita. Dengan demikian kita bisa memiliki rencana-rencana besar. Dan kualitas kita juga di samping memahami hakikat dan tujuan hidup itu ditentukan dengan pengetahuan kita, action kita terhadap rencana-rencana yang akan kita buat. Ada istilah yang sangat bagus yang mungkin sering kita dengar, orang yang gagal berencana itu sama dengan merencanakan kegagalan. Orang itu bisa diprediksi dia akan gagal. Jadi kegagalan itu hanya masalah waktu saja, bisa ditebak dia nanti gagal. Nah, dari awal itu tidak ada rencana. Jadi misalnya ibu-ibu tidak ada rencana nanti di sisa-sisa usia umur ini, misalnya saya ingin menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, nggak bisa 5 juz, 2 juz, nggak bisa 2 juz, ya juz sama. Biasanya kalau sudah punya rencana begini, insya Allah bukakan kesempatan-kesempatan. Beda kalau orang tidak punya rencana, ya lewat begitu saja. Hafalannya nggak bertambah, kualitas ibadahnya juga biasa-biasa, nggak belajar. Karena itulah pada pagi hari yang berbahagia ini kita mengangkat tema mengenal hakikat dan tujuan hidup supaya kita termasuk orang-orang yang sukses membuat rencana besar dalam hidup.
Kalau kita berhasil membuat rencana, insya Allah kita merencanakan keberhasilan. Tapi kalau gagal membuat rencana, sama dengan merencanakan gagal. Hakikat penciptaan manusia disebutkan Allah di dalam surat 23 ayat 115 sampai 116. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Allah ini bertanya tapi untuk menegaskan ada makna mafhum mukhalafah. Apakah kamu mengira, kata Allah, bahwa kamu diciptakan sia-sia? Sia-sia di sini maksudnya, apakah kamu menyangka kamu diciptakan Allah itu untuk tidak ada tujuan, untuk urusan yang sepele-sepele, untuk urusan yang kecil-kecil, yang mustahil? Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu juga mengira kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah? Ini luar biasa gaya bahasa Quran. Allah bertanya tapi untuk menegaskan. Jadi kira-kira kan kita ingin membahasakan dengan bahasa kita yang gak mungkin Allah menciptakan kita untuk sia-sia. Allah itu kan maha besar, pasti punya desain yang sangat jelas dan tegas. Sedangkan langit bumi diciptakan dengan ratusan miliar benda-benda di alam jagat raya ini bisa diciptakan Allah. Tentunya menciptakan manusia itu sudah tentu untuk tujuan yang besar. Jadi kata orang bijak, hidup ini terlalu singkat untuk berpikir kecil, berbuat yang kecil-kecil, karena tujuan Allah menciptakan kita salah satunya untuk kita berpikir besar, berencana yang besar, visi misi yang jelas dan tegas. Dalam arti kata orang yang tidak berpikir besar, sibuk dengan yang kecil-kecil, meremehkan Allah. Karena Allah itu menciptakan kita dengan tujuan yang besar, ya harus kita isi dengan rencana-rencana yang besar. Jangan berpikir yang kecil dengan pengetahuan dan wawasan yang luas. Kira-kira ini. Di antaranya bisa kita lakukan dengan kejelasan tujuan penciptaan. Kalau tujuan penciptaan dalam Quran itu kan jelas sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu sudah kita hafal semua. Tetapi dalam banyak tafsir itu liya'budun di situ luas sekali maknanya. Ada ibadah mahdoh yang langsung urusan ritual kepada Allah, ada ibadah muamalah, ibadah sosial. Ibadah sosial itulah nanti ada perintah tolong menolong, harus respon terhadap orang-orang yang ada di sekitar, bagaimana akhlak kepada sesama, bagaimana akhlak kepada alam. Itu makna ibadah. Banyak orang yang pemahaman ibadahnya sempit, otomatis actionnya, aksinya juga sempit, karena orang itu berdasarkan apa yang dia pahami. Bahkan di dalam beberapa tafsir yang bisa kita baca nanti, itu urusan ritual kepada Allah dan urusan ibadah dalam bentuk ibadah muamalah. Ini ibadah muamalah ini dalam Al-Quran itu diberikan apresiasi yang sangat besar. Dan bahkan ada ulama yang mengatakan justru ayat Al-Quran yang 30 juz itu, yang 114 surat, 6.600 sekian ayat itu 90% itu bicara lebih banyak urusan sosial, urusan muamalah. Yang 10% baru urusan manusia kepada Allah. Artinya ibadah yang sesungguhnya 90% itu lebih banyak urusan muamalah. Tapi yang terjadi sekarang umat Islam memahaminya terbalik. Urusan ritual kepada Allah 90%, urusan sosial 10%. Terbalik. Makanya kita lihat kemarin yang memecah rekor waktu pergantian tahun 2013-2014 yang memecah rekor menghabiskan
menghabiskan biaya paling besar dengan kembang api, dengan petasan-petasan itu dibayar. Hampir saya baca itu 100 miliar menghabiskan biaya hanya untuk petasan kembang api. Saya kira ini kecerdasan sosial, kecerdasan lingkungan saya pikir agak kurang. Betapa banyak hewan-hewan, burung-burung, unggas-unggas yang stres atau alam yang menjadi polusi hanya karena untuk kemegahan. Itulah hedonisme, materialisme. Ini yang kadang-kadang sering kita lupakan. Ini kekurang pahaman terhadap ibadah dalam bentuk sosial. Kemudian seseorang itu kualitas hidupnya ditentukan dengan kejelasan konsep tentang Allah, kejelasan pemahamannya, wawasannya tentang Allah itu sangat menentukan. Misalnya, ada orang yang memposisikan Allah itu sebagai hakim dan dia terdakwa, bagus juga itu. Tapi kalau semata-mata Allah sebagai hakim, dia sebagai terdakwa, tidak lebih daripada itu, ya sempit dia. Kenapa? Karena dia terdakwa, yang namanya terdakwa menunggu vonis, jadinya dia nggak kreatif. Saya ini terdakwa menunggu vonis. Gara-gara pemahaman hanya sebatas itu, jadi nggak kreatif, nggak banyak silaturahmi, nggak banyak berburu, nggak banyak diskusi. Saya kan terdakwa, mau apa lagi? Gara-gara memposisikan Allah itu sebagai hakim, yang dia pikirkan tidak lebih dari surga neraka. Yang dia pikirkan sisa Allah itu berat, ya itu saja memang betul, tapi tidak sebatas itu. Yang dia pikirkan adalah bagaimana berhubungan baik dengan Allah, tetapi karena pemahamannya singkat dan tidak luas, saya kira munculnya teroris-teroris itu sebenarnya mereka punya keinginan membantu Allah, tetapi karena pemahamannya sempit, ya begitu. Pokoknya saya masuk surga, urusan orang nanti mati masalah lain, pokoknya saya masuk surga. Inilah orang yang paling egois. Dia yang mau masuk surga, orang yang jadi korban, padahal yang meninggal itu juga nggak ngerti apa-apa. Ini pemahaman yang sempit terhadap konsep Allah, yang semata-mata menjadikan Allah sebagai hakim. Dia terdakwa, pokoknya bagaimana bisa dia mendapatkan selalu peran untuk membantu Allah. Padahal ibadah itu kepentingannya untuk kita, kemampuan kita merespon, mensyukuri itu untuk kita atau Allah. Tetapi orang yang bisa memposisikan Allah itu sebagai apa yang kita sebut dengan la mahbuban fillah, tidak ada yang pantas untuk dicintai kecuali Allah. Artinya dia bisa berakhlak seperti akhlaknya Allah, mencintai Allah dalam arti dia memposisikan dirinya itu adalah personifikasi Allah. Dirinya itu menampilkan wajah-wajah Allah yang ramah, yang penuh kasih sayang yang damai. Karena bagi dia Allah itu pantas untuk dicintai, dan Allah itu harus ditiru sifat-sifat yang baik dengan istilah takhalaqu bi'akhlaqi. Akan beda orang yang menjadikan Allah sebagai hakim dengan orang yang menjadikan Allah sebagai objek cinta. Dan beda lagi orang yang menjadikan Allah itu sebagai upaya dia untuk mengaktifkan akalnya, intelektualnya secara maksimal, tentu akan beda lagi. Inilah yang disebut dengan sinergi antara iman, Islam, dan ihsan. Orang belajar Islam itu nanti turunannya kan syariat, dari syariat fikih. Inilah sebagai batangnya. Artinya ibadah ritual itu sebagai batang. Tidak mungkin
mungkin bisa ada buah tanpa diawali dengan bakar atau ranting. Jadi kalau buahnya itulah ihsan itu. Kalau iman ya bibitnya ini harus bersinergi ketiga-tiganya antara iman, Islam dan ihsan. Saking pentingnya tiga hal ini sampai-sampai malaikat itu, malaikat Jibril, istilahnya apa istilahnya? Merubah dirinya siapa lagi yang menentang dalam kata Allah, menyamar. Kalau kita pakai bahasa, mungkin bahasa kurang tepat kalau istilah menyamar. Apa istilahnya? Ya menyamar, ya? Menyerupai. Ya lebih cocok menyerupai. Dia menyerupai manusia datang ke hadapan Rasulullah, di mana Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Ya Rasulullah, apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan? Ini tiga hal. Terus Rasulullah menjawab, kalau yang iman itu yang kita sering hafal dalam buku iman, Islam dalam buku Islam. Kalau ihsan, Rasul apa katanya ihsan itu? Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau sungguh-sungguh melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah akan melihat engkau. Tapi ihsan ini sering tidak dibahas secara dalam, sehingga banyak orang beribadah seperti mekanik fisik, sholat ya sholat, tetapi tidak ada hadir hati, hudurul qalbnya tidak ada, tidak ada dia menghidupkan rasa pada ibadah. Di antara tujuannya supaya hati ini muncul rasa bertuhan itu. Sholat itu bukan seperti kayak senang yang hanya fisik, tetapi ada menimbulkan rasa, ada rasa, bagaimana rasa bertuhan, bagaimana rasa kesyahduan, rasa keindahan, kedamaian. Itu ihsan. Itulah ihsan. Saking pentingnya urusan ihsan ini sampai malaikat menyerupai manusia. Menjadi seorang laki-laki yang berpakaian putih-putih, dan akhirnya setelah pergi para sahabat penasaran, siapa itu tadi yang tanya-tanya Rasulullah tentang Islam dan ihsan? Itu sebenarnya malaikat Jibril. Untuk menyempurnakan. Inilah harus jelas konsep tentang Tuhan, bahwa Allah itu harus diposisikan sebagai la mahbuba illallah. Tidak ada yang pantas dicintai kecuali Allah. La maqsudan illallah, tidak ada tujuan kecuali itu Allah, untuk mengharapkan ridha Allah. La wujudan illallah, tidak ada wujud di dunia ini kecuali Allah. Wujud yang betul-betul ada itu hanya Allah. Ini harus jelas di konsep tentang Tuhan ini. Kalau enggak nanti kalau kamu payah nanti ibadahnya. Tidak ada wujud kecuali Allah. Kenapa begitu? Bukankah kita ini wujud? Iya, kita ini memang bentuknya wujud fisik, tetapi pada hakikatnya nggak ada, sifatnya mungkin. Kenapa disebut mungkin? Mungkin ada, mungkin tidak, tergantung Allah mau menciptakan apa tidak. Kalau Allah menciptakan tidak, ya tidak ada. Kalau kita tidak diciptakan, ada nggak kita? Nggak ada. Jadi sifat manusia mungkin. Tapi sukanya manusia begitu diciptakan lupa. Kalau dia itu nggak ada. Makanya orang-orang dulu, orang-orang soleh menyebutkan manusia itu dengan istilah mungkin wujud yang mungkin. Kalau boleh dibahasakan dengan bahasa lain, yang bayang-bayang. Kalau nggak ada yang asli, bayang-bayang itu nggak ada. Yang asli itu Allah. Bisa dipahami bukan? Bu, bayang-bayang itu ada kenapa? Karena ada wujud asli, ya Bu. Kalau wujud aslinya nggak ada nggak bayang-bayang? Nggak ada. Ini adalah konsep Allah yang harus kita pahami supaya kita itu egois, kita itu jangan kesombongan kita itu bisa kita kontrol. Kita ini dulu nggak ada. Allah juga bilang kaifa taquluna billahi wa kuntum amwat.
Kok bisa-bisanya kau bilang kepada Allah, kamu dulu nggak ada, kamu dulu mati. Pak yang menunjukkan Allah. Inilah konsep Tuhan yang jelas, harus jelas. Makanya kita ini kan sering merasa bahagia dengan makhluk. Saya bahagia ketika saya jatuh cinta kepada orang yang saya cintai. Bayangkan, cinta kepada makhluk saja bisa bikin kita bahagia. Seharusnya cinta kepada Allah itu jauh lebih membuat kita bahagia. Kan begitu logikanya. Benar gak? Kalau ibu cinta kepada suami bikin ibu bahagia, seharusnya cinta kepada Allah lebih membuat kita bahagia. Kita naik pesawat, nggak pernah kita tanya-tanya sama pramugari, bapak itu pilotnya punya sampai mana dia terbangnya itu, punya SIM nggak dia jadi pilot? Nggak pernah kita tanya-tanya, karena kita yakin pilotnya profesional. Karena itulah kita bisa tidur dengan nyaman di pesawat. Dengan mengandalkan makhluk saja kita bisa bikin tenang. Seharusnya dengan mengandalkan Allah, mencintai Allah, itulah yang disebutkan oleh Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang dekat dengan Allah itu tidak ada rasa cemas yang berkepanjangan, khawatir. Kenapa? Karena dia punya Allah. Allah lah yang menentukan dan meletakkan takdir nasib hidup kita, yang mendesain, yang merencanakan hidup kita. Kalau kita bisa bahagia kepada manusia, kenapa dengan Allah kita tidak lebih bahagia? Itu konsep kita minta Tuhan. Kalau kita yakin Allah itu adalah wakil kita yang membimbing kita, seharusnya kita lebih optimis dan matang. Itulah yang sering kita ucapkan dengan hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu konsep, harus jelas konsep Tuhannya. Atau Allah menggaransi dirinya dalam Al-Quran dengan ucapan nahnu awliya'akum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aku yang menjadi wakilmu, yang menjadi sahabat, menjadi pendamping. Karena Allah yang sudah menjadi wakil kita ini. Kemudian kejelasan konsep ibadah ini tadi sudah dijelaskan, ya. Dalam Al-Quran itu yang disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun itu bisa diartikan juga dengan liya'rifun. Di samping menyembah, kita juga bisa mengenal Allah. Mengenal Allah itu bagaimana? Mengenal sifat-sifat Allah untuk bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kejelasan tujuan itu saya kira nanti bisa kita bahas lebih jauh. Kejelasan hidup setelah mati, nah, ini harus tergambar di our mind, tergambar di benak kita tentang kejelasan hidup setelah mati. Beda orang yang memiliki hidup yang sangat jelas tentang kehidupan setelah mati dengan orang yang tidak. Saya kira kita tahu. Sebenarnya Muslim yang terbaik kata Allah di dalam Al-Quran itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang sungguh-sungguh, yang betul-betul beribadah kepada kami, konsisten komitmen di jalan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan yang mudah. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi syarat untuk dekat dengan Allah itu harus memiliki sifat-sifat yang baik. Begitu juga dalam Al-Quran, ahsana dinan mimman aslama wajhahu Allah wa huwa muhsin wa taba'a millata Ibrahim. Lebih jauh lagi, ya, tujuan hidup diulang 25 kali setiap hari. Itulah yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah kita menyembah kepada Allah, kita memohon pertolongan, ya yakinkan diri
tidak ada idaman lain, tidak ada tempat pergantungan yang lain. Kita ini hidup ini suka sekali mencari jaminan-jaminan lain. Ya. Jangankan itu, bahkan apa yang ada di tangan dalam bentuk materi itu lupa karena memikirkan apa yang belum ada. Ya, ini sifat manusia. Makanya kita pertemukan tujuan hidup kita itu supaya kita semata-mata hanya Allah yang menjadi dalam kita. Kalau kita punya idaman lain, itulah yang namanya selingkuh itu. Ngakunya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tapi sebenarnya di dalam hati yang berselingkuh itu dia memiliki jaminan-jaminan lain. Dia tidak merasa senang kalau tidak berpuasa karena jaminan kekuasaan itu yang betul-betul jelas di depan mata. Inilah orang yang selingkuh. Ngakunya tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi yang dipikirkan adalah orang yang pernah membuat dia kecewa. Ya, dia pikirkan terus timbulah dendam, timbulah iri dengki. Ini iri dengki ini sifat riya supaya dipuji orang lain. Inilah idaman-idaman lain itu. Makanya nggak bisa kita beribadah itu kalau hati ini belum bersih. Urutannya kan kalau kita baca dalam Al-Quran itu qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasallahu ta'ala. Sebenarnya kita disuruh terlebih dahulu membersihkan penyakit-penyakit hati itu. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah, berbahagialah sungguh orang-orang yang termasuk yang menanglah, yang sanggup membuang pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang sebenarnya merusak dirinya, kesedihan berkepanjangan, kekecewaan. Itu dulu